Di video kali ini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat menyusun latar belakang skripsi. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalian yang sekarang sedang menyusun tugas akhir berupa skripsi, tentu sekarang sedang pusing-pusingnya ya, atau sedang stres-stresnya, bahkan jam tidur pun berkurang. Oke, kita akan bahas apa sih kesalahan-kesalahan yang kerap sekali dilakukan oleh mahasiswa saat menyusun latar belakang skripsi. Latar belakang skripsi ini merupakan hal yang krusial ya, yang memang menjadi landasan kenapa suatu penelitian itu dilakukan. Itu ada di latar belakang. Maka dari itu ketika memang latar belakangnya tidak jelas, otomatis skripsinya itu tidak akan bisa terpakai. Atau misalnya metodenya bagus, landasan teorinya bagus, tetapi tidak ada latar belakang yang memang kuat untuk menjelaskan alasan kenapa penelitian itu dilakukan, itu akan sia-sia. Maka dari itu latar belakang ini harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa meyakinkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini benar-benar ada manfaatnya, ada alasannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat menyusun itu? Maksud saya menyusun latar belakang. Yang pertama adalah dimulai dari judul. Nah, ini yang banyak sekali mahasiswa yang memulai meneliti itu nyari judul. Nah, padahal itu adalah hal yang salah, dan bahkan tidak sedikit dosen pun yang secara tidak langsung menyuruh mahasiswa mencari judul. Silahkan cari judul. Nah, itu hal yang salah ya. Jangankan mahasiswa, kadang dosennya pun seperti itu, yang menyuruh mahasiswa atau mengarahkan mahasiswa untuk mencari judul dulu. Nah, padahal idealnya sebelum judul itu muncul, itu harus dibangun berdasarkan suatu fenomena dan suatu permasalahan. Idealnya memang para dosen ke mahasiswa memberikan arahan bahwa silakan cari fenomena dan masalah terkait bidang keilmuan mahasiswa. Mungkin itu akan lebih terarah ya. Judul itu dibangun berdasarkan fenomena dan permasalahan, itu akan ngikutin kok, judul itu akan ngikutin. Jadi kesalahan pertama saat menyusun latar belakang adalah mahasiswa fokus mencari judul, sehingga ketika judul itu udah dapat, dia akan fokus cari masalah. Mending masalahnya ada atau nemu. Kalau tidak nemu ya bulak-balik jadinya ya, tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, fenomena dan masalah itu terkadang muncul dari penglihatan kita, pengamatan kita yang merasakan gitu ya. Maka dari itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar yang memang kita kaitkan dengan bidang keilmuan kita. Ada masalah gak sih di sini? Ada masalah gak di sini? Dari berdasarkan pengamatan itu bagaimana, fenomenanya apa? Nah, itu idealnya ya, berangkat dari permasalahan atau fenomena, bukan berangkat dari judul skripsi. Yang kedua, permasalahan atau hal-hal yang sering dilakukan ya, ini kesalahan ya. Yang kedua adalah tidak fokus terhadap masalah saat menyusun latar belakang. Nah, setelah kita dapat fenomena dan masalah, lalu kita coba susun di latar belakang. Kesalahan yang kedua saat mahasiswa menyusun latar belakang adalah tidak fokus terhadap permasalahan. Mereka tidak bisa membuat tulisan yang sistematis dan terstruktur untuk menjelaskan satu masalah dan fenomena mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, kebanyakan mahasiswa bisa menuliskan secara umum ya, namun mereka tidak bisa mengarahkan atau memfokuskan kepada permasalahan yang dimaksud. Artinya
banyak sekali hal-hal yang dibahas di hal-hal yang umum sehingga lupa permasalahan intinya apa. Porsi yang terbesar harus dijelaskan adalah di permasalahan. Itu alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, itu kesalahan kedua adalah tidak mampu memfokuskan satu masalah penelitian dalam penulisan latar belakang. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga selanjutnya yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah mereka terlalu meremehkan data observasi awal atau data pengamatan awal. Ya, terkadang masalah-masalah yang disampaikan oleh mahasiswa itu tidak berdasar dan tidak jelas. Artinya, tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa itu benar-benar masalah berdasarkan fakta dan data. Nah, ini kebanyakan mahasiswa hanya berargumen secara subjektif, bukan berargumen secara objektif yang didukung oleh data dan fakta. Data observasi awal ini perlu dilakukan dan perlu disampaikan di latar belakang untuk memperkuat suatu masalah atau fenomena yang kita maksud. Data observasi ini bisa data sekunder atau data primer ya. Data sekunder kita bisa lihat dari kajian-kajian literatur, data-data yang sudah tersedia. Data primer kita bisa langsung ke lapangan, melakukan wawancara, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas khusus mengenai data primer dan data sekunder ini di video yang nanti saya akan buat. Nah, itu adalah 3 hal yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa saat menyusun latar belakang. Dan mulai dari sekarang, bagi teman-teman yang mungkin saat ini menonton video ini, mudah-mudahan tercerahkan dan bisa ada manfaat yang diambil dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.